Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam melakukan segala aktivitas, baik aktivitas umum maupun aktivitas religius kita atau aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini saya akan berpresentasi atau menjelaskan tentang makalah kami, yaitu kelompok 12, berkaitan dengan madrasah dan sejarah perkembangannya, yaitu berkaitan tentang madrasah dan sejarah perkembangannya. Di sini kami mengambil dari beberapa berbagai sumber yang di dalamnya, yaitu membahas tentang yang pertama sejarah perkembangan madrasah di Indonesia, yang kedua yaitu madrasah pada masa sebelum kemerdekaan, dan yang ketiga yaitu madrasah pasca kemerdekaan, dan yang terakhir yaitu madrasah pada masa kini. Oke, saya yang pertama akan membahas tentang perkembangan sejarah madrasah di Indonesia. Yang pertama, pengertian madrasah. Bahwasanya madrasah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu madrasatun, yang artinya di bahasa Indonesia itu artinya sekolah atau tempat belajar. Ya, tentunya tempat belajar para pelajar atau para penuntut ilmu yang menginginkan suatu ilmu, ya, yang menginginkan suatu perubahan untuk masa depan, tentunya sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi madrasah itu adalah tempatnya atau sebagai wadah untuk mencari ilmu, seperti itu. Sejarah perkembangan madrasah di Indonesia. Awal mulanya madrasah itu berdiri di Timur Tengah, yaitu tepatnya di Mesir, ya, di Mesir pada abad abad awal-awal sebelum masuk ke Indonesia, itu masuk ke daerah Timur Tengah, ya. Nah, ketika itu daerah Timur Tengah sudah mengalami masa kejayaannya pada masa Islam, ya, pada masa itu sudah bisa membangun suatu universitas, bahkan madrasah juga telah dibangun oleh umat-umat Islam, oleh tokoh-tokoh Islam. Maka Indonesia pun juga ikut menyusul, ya. Ketika abad 20 Indonesia berusaha untuk mengembangkan madrasah di negaranya sendiri, di bangsanya sendiri. Faktor yang melatar belakanginya ada dua. Yang pertama yaitu semangat pembaharuan Islam yang berasal dari Timur Tengah, Islam pusat atau Timur Tengah. Jadi faktornya itu semangat pembaharuan Islam. Jadi mungkin ulama dahulu itu berpendapat, berpikiran bahwasanya Islam di Timur Tengah saja sudah maju, tapi di Indonesia kok sepertinya masih belum maju. Mengapa? Apa yang melatar belakanginya, apa yang menjadikan faktor? Nah, maka dari itu umat Islam atau tokoh-tokoh atau ulama bangsa, ya, ulama Islam, ya, rasa semangatnya tumbuh atau muncul ingin mendirikan suatu madrasah, ya, madrasah atau tempat belajar para murid atau para santri. Yang kedua yaitu faktor respon terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sedang menjajah Indonesia pada saat itu. Jadi ketika madrasah akan dicetuskan, itu masanya yaitu masa penjajahan. Jadi masa penjajahan itu sangat kejam sekali, ya, sudah tahu semua panjenengan bahwasanya penjajahan itu Indonesia rasanya dikebiri, Indonesia rasanya
menjadi budak atau babu kalau istilah Jawanya. Itu ulama tidak terima dengan kebijakan-kebijakan Belanda, yang mana kebijakan Belanda itu selalu mendiskriminasi umat Islam, selalu mendiskriminasi pokoknya segala sesuatu yang berkaitan tentang dakwah Islamnya itu selalu dikucilkan atau dikecilkan, dan yang dibesarkan adalah kemauan-kemauan Hindia Belanda ya, yang kemauan penjajah aja yang ia besar-besarkan. Jadi Islam itu rasanya hanya kecil ketika saat itu. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya faktor itu, maka ulama berkumpul lalu bersepakat berinisial untuk mendirikan suatu madrasah, ya, untuk merespon atau menandingi akan penjajahan tersebut, biar penjajahan di Indonesia itu cepat musnah, dan yang utamanya dengan faktor pendidikan ya, utamanya itu bisa akan meningkatkan moralitas bangsa yang kedepannya akan menjadikan penerus perjuangan para pahlawan. Nah, itu tidak lepas sejarah perkembangan madrasah itu mengalami beberapa fase, ya kan? Mengalami beberapa fase, diantaranya yaitu yang pertama fase awal, ya. Fase awal munculnya pendidikan informal, pengenalan tentang nilai-nilai Islami. Jadi ketika suatu konsep atau suatu madrasah itu didirikan, pasti membutuhkan suatu tahap atau fase. Nggak mungkin ya kan, kalau kita mendirikan suatu lembaga ya atau konsep itu langsung baik, langsung benar semua, nggak mungkin. Masih ada salahnya, pasti ada kurangnya dan seterusnya. Nah, sama seperti ini, ulama dahulu juga membagi fase-fase perkembangan madrasah. Nah, yang pertama yaitu tentang fase pengenalan nilai-nilai Islami gitu. Jadi di sini yang ditekankan yaitu tentang nilai-nilai keislaman. Nah, apa saja nilai-nilai keislaman yang ditekankan pada masa itu gitu? Yaitu tentang pengajaran ilmu-ilmu Islam seperti fikih, terus apalagi tasawuf, terus nahwu, shorof dan seterusnya. Pokoknya tentang ajaran-ajaran agama Islam tapi masih mendasar seperti itu. Nah, terus yang kedua cirinya masih bersifat halakoh atau istilahnya belajarnya masih secara gurunya atau kiainya membaca kitab, terus santrinya mendengarkan dan memaknai kitab. Nah, masih seperti itu. Jadi sebelum madrasah itu sudah ada berkembang pondok pesantren yang didirikan oleh para ulama sekaligus pejuang bangsa, seperti itu. Nah, jadi masih tahap awal itu masih belum ada respon dari pemerintah. Jadi pendidikannya masih informal ya. Kan pendidikan ada 3, informal, formal, dan non formal. Nah, itu masih di madrasah itu kalau dahulu sejarah awal perkembangannya masih informal ya, informal. Jadi belum ke non formal, bahkan sampai ke formal belum sampai situ. Nah, yaitu yang pertama. Okay. Yang kedua yaitu fase masuknya ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia ya. Itu yang kedua, fase masuknya ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia. Jadi ide-ide pembaharuan itu datang dari mana? Dari Timur Tengah, itu masuk ke Indonesia pemikiran-pemikirannya. Itu karena ada dari pelajar-pelajar yang dari sana, dari mana? Ya dari Timur Tengah, itu dahulunya orang Indonesia, terus ke Timur Tengah untuk menuntut ilmu, kemudian ia kembali lagi Indonesia, dia memasukkan ide-ide atau pembaharuan pemikiran Islam yang nantinya akan dikembangkan di Indonesia. Seperti itu.
Nah, dengan itu maka madrasah akan menjadi lebih kuat atau menjadi lebih mempunyai marwah atau mempunyai apa ya istilahnya kedudukan di Indonesia ini. Setelah itu disambung dengan fase ketiga, yaitu fase masuknya madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Nah, ini madrasah pada fase ketiga ini sudah menginjak ke masa modern ya. Masa modern, jadi madrasah ketika fase ketiga ini sudah menjadi sistem pemerintah, sistem pendidikan nasional. Jadi sudah disahkan oleh pemerintah, di mana madrasah adalah suatu lembaga pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama. Kalau sekolah umum itu kan Dinas Pendidikan Nasional, tapi kalau madrasah itu di depan Departemen Agama, itu yang menjadi tanggung jawabnya. Terus kemudian berkembang sampai masa kini. Oke, setelah itu nah ini masa sebelum kemerdekaan ya. Setelah itu saya akan bahas tentang masa sebelum kemerdekaan. Gimana perkembangan madrasah sebelum kemerdekaan itu bagaimana? Nah, ini saya baca dulu. Kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda memunculkan reaksi umat Islam baik secara defensif maupun progresif. Reaksi defensif ditunjukkan terutama oleh ulama tradisional dengan cara menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Nah, itu. Jadi sebelum kemerdekaan, seperti saya sudah tadi katakan di awal, bahwasanya ulama atau yang menyetuskan madrasah itu tidak terima akan kebijakan yang diskriminatif dalam menjalankan pendidikan ya, terutama di Indonesia ini ya, karena yang dijajah di Indonesia seperti itu ya. Jadi umat Islam itu memunculkan reaksi atau tidak terima istilahnya secara defensif. Ditunjukkan terutama oleh ulama tradisional dengan cara menghindari jauh mungkin pengaruh politik Belanda. Jadi menghindari semua politik ya, politik pokoknya seperti itulah yang dinamakan politik nggak karuan ya, itu dijauhkan dari pendidikan ya, pendidikan terutama madrasah. Nah, maka politik itu dijauhkan biar nanti madrasah itu bisa berkembang. Kalau dahulu itu ngejip nih atau menuruti kemauan politik Belanda, maka nggak jadi madrasah karena ya bersifat diskriminatif tadi politiknya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, dipicu oleh semangat pan-islamisme dengan gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah yang imbasnya merambah ke tanah air melalui pelajar-pelajar yang dikirim untuk belajar di Timur Tengah kemudian kembali di Indonesia. Nah, ketika itu memunculkan pembaruan Islam. Setelah itu muncul madrasah tahap awal yang ada di Indonesia. Pertama tadi sejarahnya tidak terima ya, karena didiskriminasikan oleh pemerintah Hindia Belanda, tentunya yang menjajah Indonesia. Karena politik pokoknya politik ya itu. Dan yang kedua oleh semangat pan-islamisme, semangat ketika yang pertama adalah menghindari politik, maka kalau sekarang pendidikan kok dibumbui oleh politik, nah itu berarti pendidikannya kembali ke sebelum masa kemerdekaan. Lalu sebelum masa kemerdekaan saja pendidikan politik itu dijauhkan, dihindarkan jauh-jauh kok, iya kan. Nah di sini kok malah seperti itu kan, tidak etis, tidak boleh ya kan. Nah setelah itu yang ketiga yaitu masa sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan itu berarti munculnya madrasah tahap awal ya. Yang pertama dari lembaga-lembaga atau organisasi ormas Islam tentunya, karena pada itu sudah banyak ormas Islam yang muncul. Yang pertama Muhammadiyah, yang kedua Al-Irsyad,
yang ketiga Matla'ul Anwar, yang keempat Nahdlatul Ulama, dan yang kelima Perti. Ya kan? Bisa dibaca sendiri, bisa dipahami bahwasanya pendidikan itu pendidikan pada masa ini masih mengalami tahap fase awal seperti itu. Selanjutnya akan dilanjut oleh sahabat saya. Oke, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu madrasah pasca kemerdekaan. Perkembangan setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang 1945 mengamanatkan agar mengusahakan terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu madrasah yang dikelola oleh Depak atau Departemen Keagamaan. Ada 4, yaitu yang pertama ada Raudhatul Atfal atau Bustanul Atfal setara dengan tingkat taman kanak-kanak. Yang selanjutnya yaitu Madrasah Ibtidaiyah atau tingkat dasar. Selanjutnya Madrasah Tsanawiyah atau tingkat menengah pertama, dan yang terakhir adalah Madrasah Aliyah atau tingkat menengah atas. Yang selanjutnya yaitu Madrasah Diniyah, madrasah yang menyelenggarakan pendidikan agama dengan modal seluruh mata pelajarannya adalah materi agama, sering disebut sebagai madrasah diniyah. Sedangkan jenjang pendidikannya adalah madrasah ibtidai, madrasah diniyah awaliyah atau tingkat dasar, yang selanjutnya madrasah diniyah wusta atau tingkat menengah pertama, dan yang terakhir adalah madrasah diniyah ulaya atau tingkat menengah akhir. Yang terakhir adalah madrasah masakini. Perkembangannya sebagai pengaruh dari ide-ide pembaharuan yang berkembang di dunia Islam dan kebangkitan bangsa Indonesia. Sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke dalam kurikulum madrasah. Yang pertama yaitu menyempurnakan kurikulum tahun 1994 sehingga konsep ideal tentang sinergitas ilmu-ilmu dan agama terwujud. Yang kedua yaitu setiap mata pelajaran harus dijadikan alat dan tujuan. Misalnya, mata pelajaran biologi dijadikan sebagai alat menumbuh kembangkan imtak. Yang ketiga yaitu pelajaran yang ditawarkan benar-benar strategis untuk dikembangkan dalam masa-masa mendatang dan mampu mendasari pemikiran literal. Yang keempat yaitu dibudayakan penggunaan istilah-istilah baru sebagai pengganti istilah-istilah lama yang menunjukkan adanya dikotomi. Dan yang terakhir adalah pendidikan madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah tidak berdiri sendiri, tetapi saling memiliki keterkaitan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami 12, yaitu terkait dengan madrasah dan sejarah perkembangannya. Dan apabila ada kurang, ada kesalahan kata dalam saya menuturkan atau dalam saya menjelaskan tentang program saya mohon maaf, dan kami memohon maaf kepada seluruh penonton atau pemirsa atau pendengar, apalah itu, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tetapi harus ingat bahwasanya manfaat yang hanya bisa mendatangkan adalah Allah, dan hanya sayang apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Mungkin cukup itu dari kami. Jazakumullah khair, syukran katsiran ala ihtimamikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.